Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Baik-baik ya? Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Nah, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Mbak Anti dan Kak Eki. Kak Eki. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Tolong agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik-baik dan bisa menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, tema firman hari ini apa Kak Eki? Aku mau taat. Oh ya, aku mau taat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan membaca dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, amin. Nah, di sini di firman ada kata-kata orang fasik. Orang fasik itu seperti apa ya Kak Eki ya? Tidak taat dan tidak peduli kepada Tuhan. Ya, jadi orang fasik itu orang-orang yang tidak peduli dengan perintah Tuhan, tidak mau mempedulikan perintah Allah. Jadi ini sikap yang harus dilakukan atau dijauhi ya Kak Eki? Dijauhi. Iya, harus dijauhi. Kita harus menjadi anak-anak yang taat, yang patuh terhadap perintah-perintah Tuhan. Karena dengan taat hidup kita jadi bahagia. Contohnya, bisa kasih contoh kayak gini? Jika taat orang tua bangga. Oh iya, jika taat orang tua senang. Misalnya, ayo bantu mama papa. Lalu mau bantu orang tuanya jadi senang. Atau ayo belajar. Akhirnya apa? Kalau rajin belajar, nilainya bagus. Nilainya bagus. Jadi kalau kita melakukan ketaatan, pasti hasilnya apa? Bagus. Baik, bagus. Nah, kemudian di sini juga dikatakan kalau ketaatan itu digambarkan sebagai pohon yang hidup di aliran air. Jadi kalau tanaman kena air terus jadi apa Kak? Tumbuh dengan subur. Tumbuh dengan subur, ada buahnya, daunnya lebat, tidak layu ya. Nah, sama seperti kita, kalau kita taat dengan kemudian taat dengan Tuhan, kemudian menjalankan firman Tuhan, kita pun akan berbuah gitu. Buah-buah roh. Tahu kan? Buah-buah roh. Jadi ada sukacita, ada kasih, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan hatian, damai sejahtera, terus penguasaan diri, kelemah lembutan. Jadi kita akan mendapatkan buah-buah seperti itu jika kita itu taat pada Tuhan, kita mau menjalankan perintah Tuhan. Nah, sedangkan orang-orang yang fasik atau orang-orang yang taat pasti akan mendapatkan hukuman. Mungkin nanti bisa kena marah atau malu, atau apa yang dilakukan tidak akan berhasil. Ya, ada sebuah cerita.
cerita seorang anak yang namanya Yosan. Yosan ini masih kecil, ya mungkin TK gitu ya. Dia ini hobinya main HP. Mana ya? Kak Mbak Anti punya ceritanya. Wah, ini. Nah, ini Yosan. Nah, hobinya main HP. Main HP-nya lama sekali. Kalau dikasih tahu orang tua nggak nurut. Ayo, Yosan, main HP-nya jangan sambil tiduran, jangan lama-lama. Ah, mama ini loh, aku kan sedang asik gitu. Tapi Yosannya tetap ngeyel, dia nggak taat. Kalau dikasih tahu lama-lama jadi apa Kak Egi? Marah. Mana marahnya? Siapa yang suka dikasih tahu orang tuanya marah-marah? Mama, aku lagi asik main HP, lagi santai, nggak boleh main HP. Kan aku pengen senang-senang juga. Mamanya bilang, iya, tapi kan juga ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk baca firman Tuhan, ada waktunya untuk berkumpul dengan keluarga. Nggak mau. Nah, akhirnya tetap aja main HP sampai malam, sampai ketiduran, sampai ngiler-ngiler itu ya. Nah, jangan dicontoh ya. Nah, karena main HP sampai malam, akhirnya apa? Bangunnya susah dibangunkan mamanya. Ayo Yosan, bangun. Sudah siang. Ayo ke gereja. Wah, gak mau. Terus bilang, Pak, itu loh anaknya dibangunkan. Yosan, ayo bangun. Ayo. Mandi ke gereja, sekolah minggu. Tetap aja tidur. Nah, akhirnya yaudah Pak, kita tinggal aja, kita berangkat ke gereja saja, biar Yosan kita kerjain aja, nggak mau bangun-bangun dari tadi. Yaudah mah, kita pergi ke gereja. Akhirnya mama papanya pergi ke gereja. Nah, mama papanya pergi ke gereja. Nah, ini ya, mama papanya pergi ke gereja, ditinggal. Tapi untungnya rumahnya dan gerejanya dekat. Jadi mama papanya nitip sama Pak Satpam. Mana nih Pak Satpamnya? Pak Satpam, tolong ya. Itu anak saya belum bangun. Mana tadi? Nah, di sini. Anak saya belum bangun. Dibangunkan gak bisa. Jadi tolong titip ya. Saya tinggal, saya mau ke gereja. Oh iya Ibu. Akhirnya mama papanya ke gereja. Si Yosannya masih tidur. Ngorok gitu. Akhirnya Yosannya bangun. Mah, mana mama? Mama mana? Nangis. Ini Yosan nangis keras sekali. Wah, rumahnya ambruk sampean. Yosan sendiri, nggak ada temannya. Mama, papa, aku mau ditinggal. Karena saking kerasnya, kedengaran Pak Satpam yang di gereja. Terus datang. Yosan, kenapa nangis? Mama papaku nggak ada. Mama papaku hilang. Gitu. Loh, mama papamu tuh ke gereja. Tadi tuh sudah titip ke aku. Katanya kamu bangun susah sekali. Kamu jam segini kok baru bangun? Itu teman-temanmu sudah pada ke gereja, sudah pada sekolah minggu, kamu kok masih tidur, belum mandi. Terus akhirnya Yosannya malu. Oh iya Pak Satpam, makasih mama papa di gereja ya. Iya, itu udah ke gereja dari tadi, kamu masih tidur, masih ileran itu. Terus
Akhirnya si Yosannya malu sampai ditegur orang lain. Akhirnya dia cepat-cepat mandi ya, meskipun sudah telat. Akhirnya dia pun pergi ke gereja, pergi ke sekolah minggu. Nah, dari cerita tadi bisa kita ambil bahwa dengan ketidaktaatan akan menimbulkan apa? Sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang membuat kita malu, membuat kita sedih, membuat kita takut. Jadi kita belajar dari Yosan untuk belajar taat, mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan perintah orang tua. Karena dengan menjalankan perintah orang tua dengan taat akan mendatangkan kebaikan. Nah, itu cerita Yosan. Nah, adik-adik pun masih ingat ya tentang lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan, Lebar dan Sempit. Ya, boleh kau pilih yang lebar. Apa Kak? Yang lebar apa Kak? Yang lebar api. Ya, yang lebar api. Yang lebar api. Nah, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup bahagia. Nah, siapa yang mau sama Tuhan Yesus? Kayaknya mau ikut sama siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus. Mbak Anti juga mau sama Tuhan Yesus. Mbak Anti nggak mau di neraka, nggak mau. Nanti mau belajar jadi anak-anak yang taat. Nah, di sini kita dikasih dua pilihan sama Tuhan. Mau taat atau nggak taat. Kalau nggak taat, apa Kak contohnya? Apa saja contohnya Kak nggak taat? Contoh nggak taat. Di situ contohnya apa Kak Eki? Tidak mau mengerjakan tugas. Tidak mau mengerjakan tugas. Kalau disuruh mengerjakan tugas, kenapa Kak? Tuh, kenapa itu? Marah-marah. Siapa yang kalau disuruh mengerjakan tugas marah-marah? Disuruh bantu papa mama marah-marah? Ada ya, di sini anak baik-baik. Apalagi yang nggak taat Kak, contohnya? Apa itu? Bohong. Oh iya, bohong. Ini contohnya gambar Pinocchio. Pinocchio kan ceritanya suka bohong ya, suka bohong. Nah, suka bohong. Apalagi Kak Eki? Suka mengejek. Oh iya, suka mengejek. Siapa yang suka mengejek temannya? Kamu bajunya jelek. Kamu rambutnya jelek. Siapa yang suka seperti itu? Ada ya. Semua baik-baik saja. Apalagi Kak Eki? Ya, suka menggosip. Nggak usah bisik-bisik Kak, yang keras. Suka menggosip. Nah, itu ya temannya bajunya kok kayak gitu. Nah, suka gosip ya, nggak boleh. Jadi kita harus berkata-kata yang baik, menyenangkan orang lain, berkata-kata yang sopan terhadap temannya, terhadap siapa? Orang tua, terhadap guru. Nah, kita belajar untuk taat supaya kita hidupnya penuh dengan kebenaran. Nah, kalau taat seperti apa Kak Eki? Rajin berdoa. Rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan. Apalagi Kak Eki? Rajin membaca Alkitab. Oh iya, rajin membaca Alkitab supaya tahu Tuhan memerintahkan apa saja. Tuhan menyuruh kita apa saja. Terus apalagi? Rajin belajar, rajin membantu orang tua, terus beres-beres kamar. Karena dengan kita taat, kita akan mendapatkan keselamatan. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Oke, jadi kita belajar untuk menjadi anak yang taat terhadap perintah-perintah Tuhan supaya kita
nanti bisa bersama Tuhan di surga. Wah, Kak Egi-nya ketutupan ya. Nah, jadi kita adik-adik, Mbak Anti, Kak Eki belajar terus untuk menjadi anak yang taat terhadap Tuhan, terhadap perintah-perintah Tuhan, supaya kita bisa apa Kak Eki? Bisa sama Tuhan di surga. Iya, bisa nanti suatu saat kita bersama Tuhan di surga. Oke. Jadi kita janji ya, kita akan menjadi anak yang taat pada Tuhan dan orang tua. Oke, hari ini firmannya tentang aku mau taat. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.